Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Bacaannya cukup panjang. Bacaannya tentang hal kerajaan Allah itu diumpamakan biji sesawi dan ragi. Dibaca sendiri ya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kalau menyebut nama ini kita semua akan tahu. Bill Gates, CEO Microsoft. Wah, dia luar biasa sekali. Dengan kemampuannya menciptakan Microsoft, dia menjadi orang terkaya di dunia. Semua orang di dunia, hampir semua menggunakan produknya. Dan dia ini mewarisi sesuatu kata mutiara yang bagus sekali untuk kita renungkan dan pas dengan Injil hari ini. Jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika kamu mati miskin, itulah kesalahanmu. Wah, luar biasa ya kata-katanya. Seperti diungkapkan dalam Injil. Memang biji sesawi itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kata kuncinya, bertumbuh. Tumbuh. Nah, kita semua semestinya bertumbuh. Semestinya berkembang. Dari lahir sampai dewasa, sampai orang tua, hendaknya kita bertumbuh. Maka Bill Gates mengingatkan, jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Namun jika kamu mati miskin, itu kesalahanmu. Nah, maka sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus bertumbuh, harus berkembang. Nah, apa syaratnya untuk bertumbuh dan berkembang? Yang pertama, ada kemauan, ada jalan. Nah, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan, apakah selama menjalani hidup ini aku ada kemauan, ada jalan. Seperti ada perumpamaan dan juga peribahasa ya, ada kemauan, ada jalan. Nah, semoga kita semua sungguh-sungguh merenungkan hidup kita agar kita selalu punya kemauan. Dan kalau ada kemauan, ada jalan. Nah, semakin besar kemauan kita, Tuhan membuka jalan lebih besar. Semoga kita meyakini itu. Yang kedua, antusias. Antusias itu dari entheos. Kalau Inggrisnya God in you. Nah, Tuhan sertamu. Orang yang antusias, orang yang semangat, di dalamnya Tuhan ada. Tuhan sertamu. Nah, kalau Tuhan sertamu, Tuhan ada menggunakan kita, melindungi kita, maka pastilah akan baik. Kita akan bertumbuh, bahkan berbuah. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang selalu antusias. Yang ketiga, tidak cukup konsisten, namun juga harus persisten. Apa itu? Kalau konsisten itu sekarang makan satu piring, lalu besok juga makan satu piring, atau makan 3 kali sehari. Konsisten. Nah, kalau persisten itu seperti latihan olah body, atau sering dikatakan juga di dalam orang binaragawan, lalu belajar membentuk tubuh. Wah, dia minggu pertama
mungkin 5 kilo. Wah, bebannya. Lalu kemudian minggu berikutnya tambah 7 kilo. Lalu minggu berikutnya 10 kilo. Nah, itu yang namanya persisten. Ada peningkatan dan ada target. Nah, kita ini pribadi-pribadi yang hanya konsisten atau sudah mulai persisten, peningkatan, bahkan berani menentukan target sehingga hidup kita bertumbuh, berkembang, dan makin baik. Semoga kita bertumbuh dalam kehendak Tuhan ini sehingga hidup kita berkembang dan berbuah banyak. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.